Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari sektor logistik yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya, Ananda Nurmelani Firdaus, Leni Uliasari, Aziza Ayuning Tias, dan yang terakhir yaitu Anastasia Salsanabila. Di sini kami akan menjelaskan tentang profil perusahaan PT Samudra Indonesia Tbk. Samudra Indonesia Tbk atau disingkat dengan SMDR didirikan pada tanggal 13 November 1964 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1964. Kantor pusat Samudra Indonesia Tbk berlokasi di Gedung Samudra Indonesia, Jalan Letjen S. Parman, Kapling 35, Jakarta Barat, dengan kantor cabang di seluruh kota pelabuhan utama di Indonesia. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SMDR meliputi kegiatan pelayaran, termasuk pengangkutan barang dengan kapal, dan kegiatan lainnya dengan bertindak sebagai agen, baik keagenan lokal maupun keagenan umum untuk perusahaan pelayaran lainnya. Kegiatan utama Samudra Indonesia dan anak usahanya yaitu transportasi, kargo, dan logistik terintegrasi pada lini bisnis yang dimiliki, yakni Samudra Shipping, diantaranya yaitu pelayaran curah kering, pelayaran curah cair, gas, jasa pendukung lepas pantai, jasa peti kemas, dan jasa pengelolaan kapal. Kemudian yaitu Samudra Logistik, Samudra Terminal, dan Samudra Agencis. Perusahaan Samudra Indonesia Tbk resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tanggal 5 Juli 1999. Perusahaan mencatatkan 163.756 juta lembar saham di Bursa Efek Indonesia dengan kode SMDR dan mengalami perubahan nama menjadi PT Samudra Indonesia Tbk. Valuasi saham model discount cash flow merupakan valuasi dalam analisis suatu saham dengan menghitung nilai sekarang suatu saham. Dilakukan dengan mendiskontokan semua arus kas yang diharapkan di masa datang dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang diharapkan investor. Discount cash flow merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mencari nilai harga wajar saham sebuah emiten. Metode DCF adalah metode valuasi saham yang menggunakan konsep time value of money. Dapat diartikan bahwa nilai dari suatu aset merupakan present value dari cash flow masa depan yang diharapkan dapat dari aset tersebut. Tahapan-tahapan dalam melakukan valuasi saham menggunakan metode discount cash flow atau DCF adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencari data dividen, EPS, dan PER yang ingin divaluasi melalui laporan keuangan perusahaan minimal 10 tahun terakhir. Tahapan berikutnya adalah menghitung rata-rata GPR dan EPS grow. Nilai GPR diperoleh dengan membagi nilai GPS dengan EPS. Tahapan berikutnya adalah menghitung future value EPS, earning per share growth, dan diproyeksikan EPS 10 tahun ke depan. EPS yang digunakan tahun 2023 mengambil dari EPS tahun sebelumnya, yaitu tahun 2022. Setelah melakukan future value cash flow masa mendatang, tahapan selanjutnya adalah menghitung akumulasi dividen dengan rumus future value EPSN dikali GPR. Tahapan berikutnya adalah menghitung future value harga saham. Future value harga saham dapat diperoleh dengan mengkalikan EPS tahun 2032 dengan PER terendah selama 5 tahun terakhir. Tahapan berikutnya adalah menghitung future value total. Future value harga saham total diperoleh dengan menjumlahkan harga saham di akhir tahun ke-10 masa depan dengan akumulasi dividen selama 10 tahun di masa depan. Dengan rumus future value N sama dengan future value price N plus dividen N. Menentukan tingkat imbal hasil atau diskonto. Return investasi bebas resiko digunakan berupa yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun. Berdasarkan data yang diperlukan guna melakukan valuasi saham menggunakan metode discounted cash flow, tingkat risk premium yang berlaku di Indonesia pada tahun 2022 sebesar 2,59%. Yield obligasi pemerintah dengan tenor 10 tahun sebesar 7,590%.
didapatkan melalui rumus R risk free rate ditambah R risk premium. Menghitung present value atau harga wajar. Menghitung harga wajar saham dengan mencari present value dari harga saham total di masa depan melalui rumus future value dibagi 1 ditambah R pangkat N. Menganalisis margin of safety dan membuat keputusan investasi menggunakan rumus intrinsic value dikurangi price dibagi present value dikali 100%. Perusahaan Samudra Indonesia saat ini berada dalam kondisi overvalued. Keputusan investasi yang dapat diambil terhadap valuasi saham perusahaan Samudra Indonesia adalah layak diinvestasikan. Hal ini dikarenakan harga pasar saham perusahaan memiliki nilai margin of safety di atas 30%. Data keuangan Samudra Indonesia 5 tahun terakhir dalam dolar Amerika. Aset pada tahun 2018 senilai 599.790.746. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan secara berkala pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Liabilitas pada tahun 2018 senilai 293.158.278. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 dan mengalami kenaikan secara berkala pada tahun 2020, 2021, dan 2022. Ekuitas pada tahun 2018 senilai 306.632.468. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020 dan mengalami kenaikan secara berkala pada tahun 2021 dan 2022. Laba pada tahun 2018 senilai 7.413.733. Kemudian mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2019, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2020. Kemudian mengalami kenaikan yang sangat signifikan pada tahun 2021 senilai 139.077.164 dan mengalami penurunan pada tahun 2022 senilai 88.933.330. Perusahaan pembanding di sektor logistik diantaranya yaitu PT Nelly Dwi Putri Tbk, PT Indonesia Terminal Tbk, dan PT Jasa Armada Indonesia Tbk. PT Pelayaran Nelly Dwi Putri Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang bergerak dalam industri pengiriman. Bisnis perusahaan dibagi menjadi dua, segmen charter dan segmen pengiriman dan rancang bangun. Perusahaan melakukan kegiatan bisnis transportasi lautnya antara pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dengan menggunakan segala jenis kapal. Perusahaan juga memiliki jasa navigasi dan transportasi yang menyediakan pengangkutan manusia, hewan, atau barang. Jasa transportasi gas dan minyak bumi yang melaksanakan transportasi gas dan minyak bumi dengan menggunakan kapal tanker, dan jasa charter yang menyediakan penyewaan kapal. Melalui anak perusahaannya, Permata Barito Shipyard dan Engineering, perusahaan menawarkan pembangunan, perbaikan, dan pemeliharaan kapal, kapal tunda, dan tongkang.
PT Indonesia Terminal Tbk atau yang sering disebut sebagai IPCC adalah perusahaan yang menyediakan layanan terminal kendaraan yang beroperasi di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, dan sejumlah pelabuhan atau terminal ro-ro lainnya di Indonesia. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk dirancang khusus untuk terminal komersial yang menyediakan layanan di terminal mobil. Layanan ini termasuk staff dooring, cargo dooring, receiving, dan delivery untuk 100% ekspor dan impor serta layanan di dalam negeri. Selain itu, terminal ini juga melayani value added services yang meliputi vehicles processing center dan equipment processing center, road freight services, dan port stock. Lebih lanjut lagi, juga menyediakan layanan tol laut atau tol maritim. Dalam mendukung program pemerintah untuk mengurangi angkutan barang yang selama ini menggunakan angkutan darat beralih menjadi angkutan laut. PT Jasa Armada Indonesia Tbk atau yang sering disebut sebagai IPCM. IPCM mulai beroperasi pada tahun 1960 sebagai unit usaha perusahaan nasional atau PN pelabuhan. PT Jasa Armada Indonesia Tbk dengan merek dagang IPC Marine merupakan anak perusahaan dari PT Pelabuhan Indonesia II Persero yang bergerak pada bidang layanan pemanduan dan penundaan kapal, angkutan laut, dan layanan maritim. IPCM menyediakan layanan pemanduan dan penarik untuk memastikan berlabuh dengan lancar dan aman bagi kapal yang masuk dan keluar pelabuhan laut, jalur perairan darat, dan kegiatan kapal ke kapal lepas pantai atau STS minyak dan gas. Sekian video pemaparan dari perusahaan sektor logistik. Berhenti bukan untuk mengakhiri, dan akhirnya selalu ada batas untuk setiap perjalanan dan selalu ada kata selesai untuk setiap apa yang dimulai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.